Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mamis, ini sudah mulai masuki tanggal gajian ya, awal-awal September. Jadi ini aku mulai memasuki uang-uang gajian yang sudah aku bikin budget plannernya di video sebelumnya. Dan sekarang waktunya untuk memasukkan uang-uang sesuai dengan pos dan kebutuhan masing-masing. Nah, pertama ini aku memasukkan uang bulanan belanja mingguan gitu. Maksudnya ini belanja mingguan ya, 800.000 dibudgetkan untuk 1 bulan. Jadi anggaran untuk belanja bahan pokok untuk 1 minggu itu dapatnya 200.000 ya. Mudah-mudahan ini cukup selama 1 bulan. Sekaligus ini juga menantang atau men-challenge diriku sendiri untuk mengolah menu masakan yang sederhana, simple mungkin, dan harganya itu pastinya lebih murah ya kalau masak sendiri. Nah, ini untuk bagian belanja mingguannya sudah selesai. Aku juga menganggarkan untuk jajan anak-anak itu nilainya sebesar 200.000. Ini jajan buat cemilan gitu ya, buat Anyat sama Dehan. Dan ini juga termasuk pembelian susu UHT. Kebetulan Anya itu masih ASI, jadi tidak ada budget untuk beli susu formula. Mungkin nanti untuk cemilan anak-anak aku akan belanja di agen grosir. Kebetulan di dekat rumah itu ada agen grosir yang jual makanan yang rencengan gitu. Next, untuk dana darurat aku budgetkan senilai 200.000. Mungkin nanti ini akan aku pakai buat ngebersihin nyuci AC gitu ya dengan tukang servis. Kalau aku pembelian galon itu biasanya by WhatsApp, kemudian aku transfer pembayarannya. Jadi aku tidak ambil untuk cashnya untuk galon, tapi untuk gas itu aku anggarkan 50.000 untuk 2 kali tabung gas 3 kilo. Insya Allah cukup selama sebulan. Nah, untuk hobi itu bisa aku pakai untuk online shopping mungkin, atau beli cemilan di sore hari ya, kalau ada abang-abang makanan lewat di komplek. Jadi aku pakai buat itu mungkin. Nah, untuk membagi-bagi uang cash untuk kebutuhan selama sebulan itu udah selesai. Oh iya, sebelum aku menyimpan uang ke dalam dompet disiplin, aku tulis dulu bagian atau aktivitas keuangan mana yang harus aku transfer dan aktivitas mana yang nanti akan dibutuhkan secara cash gitu. Jadi untuk pengeluaran tetap itu semuanya itu pembayarannya via online, baik itu melalui transfer ataupun virtual account gitu ya, atau auto debit juga ada, seperti KPR itu auto debit. Kalau mami semua gimana nih? Sudah budgeting belum dan memasukkan uang-uang seperti yang aku lakukan? Semoga dengan begini kita bisa mengatur keuangan keluarga kita ya moms, dan menekan lagi kebutuhan kita dalam rumah itu, dan lebih memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan semata, karena keinginan itu pasti tidak akan ada selesainya ya, tidak akan ada ujungnya gitu. Jadi mungkin salah satu jalan keluarnya supaya kita tuh mementingkan kebutuhan kita dibandingkan keinginan kita, menulis budget seperti ini ya, menganggarkan dana sesuai kebutuhan sehingga kebutuhan kita tuh terpenuhi. Karena bisa saja kalau kita tidak menulis kebutuhan kita seperti ini, bisa saja kita mendahulukan keinginan kita ya, buat beli yang ini, buat beli suka-suka, cuci buat menyenangkan hati. Tapi karena kita mendahulukan keinginan itu, kebutuhan kita malah menjadi nomor 2 gitu. Oke, setelah mengisi dompet disiplin untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan, ini aku juga mengisi sinking fund yang pernah aku bikin. Sinking fund ini aku dapat uangnya itu sisa dari kebutuhanku selama sebulan. Dari sisa gaji yang sudah dianggarkan dari kebutuhan tadi, kan ada sisa sekitar 1.400.000-an. Jadi di sini aku bikin sinking fund-nya tuh ada tiga pos ya gitu.
Yang pertama itu aku mau isi untuk sepeda bangean itu 100 ribunya sudah bisa aku kumpulkan. Jadi bagian 100 ribunya tuh aku warnai, artinya ini uangnya sudah terkumpul gitu. Untuk uangnya pun aku akan masukkan ke dalam amplop minimalis ini. DIY envelope ini. Setelah itu dana untuk sekolah Dehan juga udah terkumpul 200 ribu. Aku juga akan memasukkannya ke dalam amplop. Oh iya, buat momis yang anaknya sudah mulai sekolah, biasanya mencari sekolah itu berdasarkan apa ya moms? Kategorinya. Kalau mamis misalkan karena dia sekolah Islam, atau karena TK-nya itu TK favorit gitu, atau mungkin karena sistem pembelajarannya gitu. Karena aku butuh pencerahan sedikit. Sekarang itu kebutuhan untuk sekolah anak-anak itu seperti apa. Nanti kalau udah ada yang udah sekolah, nanti tolong tulis komen di kolom komentar ya moms. Terima kasih. Selanjutnya ini aku juga mau masukin untuk renovasi rumah nanti ya, renovasi dapurnya itu aku masukin senilai 1 juta rupiah. Jadi kalau misalkan sudah dimasukin itu aku warnai gambar-gambar ala-ala aku supaya lebih semangat lagi menabungnya. Jadi aku bikin warna-warni. Nggak apa-apa kayak anak TK suka warna-warni. Kadang-kadang kan karena warna-warni kita juga semangat ya moms. Aduh maaf ya mom, ini kameranya agak gagal fokus nih karena masukin uang dia juga liar ya. Pusing. Jadi ini agak goyang-goyang gitu kameranya. Jadi maaf ya moms. Oke, untuk nabung sinking fundnya sudah selesai juga. Jadi ini aku masukkan lagi ke dalam ziplocknya. Aku satuin lagi, terus aku simpan. Ternyata aku punya kelebihan ya, dari sisa gaji tadi tuh masih ada kelebihan sekitar 175 ribu. Ini aku bingung mau diapain. Tadinya juga aku mau berpikir untuk sinking fund yang mini sinking fund yang nilainya itu kecil-kecil, tapi nanti dulu deh karena ini adalah budget planner aku yang pertama kali. Jadi ini aku simpan lagi buat jaga-jaga dulu, apakah nanti di akhir bulan, di pertengahan bulan ada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi di sini aku tulis dulu uangnya itu sebagai uang sisa gajian. Nanti kalau misalkan kurang kebutuhan yang tadi, aku bisa pakai uang ini. Yang penting dicatat. Nanti akan aku catat di budget tracker untuk setiap minggu. Oke, sekian dulu untuk pembagian keuangannya selama sebulan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya buat momis yang juga lagi menyusun rencana keuangan seperti aku. Assalamualaikum momis.